Aku masih ding. Aku masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Narto beserta keluarga, Bapak, Ibu, para undangan, doa bersama untuk almarhumah Hajah Triastudi binti Muhammad Danu. Kita Prof. Sanarto terkait dengan telah berpulangnya istri beliau tercinta, sebagaimana kebaikan-kebaikan yang telah beliau sampaikan dalam pembukaan acara tadi. Doa kita semoga Allah mengampuni dosa-dosa almarhumah, menerima amal ibadah, meraih derajat syuhada, mencapai husnul khotimah, dan menjadi ahli surga. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya mengajak untuk merenungi arti sebuah peringatan. Jadi peringatan itu adalah mengingat. Jadi kata kunci yang pertama adalah ingat. Pertama adalah mengingat kebaikan dan pengorbanan. Jadi semua yang disampaikan oleh Prof. Sanarto tadi harus selalu diingat. Seluruh kebaikan dan pengorbanan almarhum. Nah, makna peringatan yang kedua adalah kita semua yang sedang memperingati sebuah peristiwa wafatnya almarhumah dan wafatnya siapa saja, harus melahirkan kesadaran akan ingat mati. Dan yang ketiga, makna peringatan itu adalah kita harus ingat tugas yang hidup untuk yang wafat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga inilah yang harus kita maknai sebagai upaya untuk memahami esensi atau substansi sebuah peringatan tentang kematian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memahami makna yang pertama, yaitu ingat kebaikan dan pengorbanan, maka selanjutnya kita semua ini harus mencontoh seluruh kebaikan dan pengorbanan almarhumah. Jadikan semua kebaikan pengorbanan itu sebagai sumber inspirasi. Dicontoh membuat kreasi-kreasi yang terinspirasi dari apa yang telah diperbuat oleh almarhumah. Nah, tujuannya adalah agar semua kebaikan, semua pengorbanan almarhumah itu terus mendapat balasan dari Allah. Nah, maka makna peringatan yang pertama harus demikian. Sehingga tidak sekedar memperingati dan mengenang semata, tetapi
harus melahirkan sebuah kebajikan untuk yang sedang kita peringati, yaitu mencontoh kebaikan dan pengorbanannya. Jadikan semua kebaikan dan pengorbanannya itu sebagai sumber inspirasi, agar dengan demikian almarhumah terus mendapat balasan dari Allah karena meninggalkan kebaikan dan pengorbanannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terhadap makna yang pertama ini Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam surat Yasin. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla inasainahu fi imamin mubin." Allah berfirman, kami menghidupkan kembali orang yang telah mati, dan kami mencatat amal-amal yang telah dikerjakan semasa hidup, dan kami mencatat pula amal-amal kebaikan yang ditinggalkan, dan semua itu tercatat di dalam kitab yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasarkan firman Allah ini, maka semua kebaikan yang saat almarhumah hidup dikerjakan, dikorbankan, semua tercatat dan aman catatan itu. Dan ketika kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan itu dicontoh orang, siapapun orangnya, menjadi sumber inspirasi bagi siapapun, maka almarhumah akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Itulah yang disebut dengan sodakotin jariyatin. Amal soleh yang pahalanya, balasannya, ganjarannya terus mengalir. Bapak, mohon maaf, ini kok ada yang meng-mute ya, sehingga tampilan saya ada yang tidak bersuara. Saya lanjutkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sodakotin jariyatin itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sodakotun. Semua perbuatan baik itu adalah bernilai sodako, yang balasannya mengalir meskipun yang bersedekah sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, maka makna pertama ini, mari seluruh kebaikan dan pengorbanan almarhumah jangan cukup hanya dikenang, jangan cukup hanya diingat, tetapi dicontoh. Dicontoh dan dikembangkan. Sehingga semua ide-ide beliau, semua yang ditinggalkan beliau, semua anak di beliau mulai dari ngajari bahasa Inggris sampai memberi pelatihan TKW-TK Indonesia, itu semuanya mudah-mudahan menjadi amal soleh, menjadi sedekah jariah yang balasannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makna peringatan itu harus mengantarkan kita menjadi hamba yang ingat mati. Maka menjadi tidak tut kalau memperingati sebuah kematian tapi tidak pernah ingat mati. Ya, sama dengan orang menggali makam, kemudian ikut memakamkan jenazah ke liang lahat, ke liang kubur, namun tidak pernah mengambil pelajaran dari sebuah kematian. Pada doa bersama waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kematian itu nasihat tanpa kata. Maka yang masih diberi kesempatan hidup harus sibuk membaca nasihat tanpa kata itu. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita urkubul mayyiti inda salasin. Perhatikan keadaan mayat itu dalam 3 hal. Kalau mayat itu
di keningnya ada keringat, di kelopak matanya ada air mata, dan bibirnya senyum. Qad nazalat rahmatan minallah. Sungguh telah turun rahmat Allah kepadanya, dialah orang yang wafat membawa ciri husnul khotimah. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah mencapai derajat husnul khotimah. Sebaliknya Rasul berpesan, kalau kalian melihat orang yang sedang sakaratul maut itu ngorok seperti sapi disembelih, dan di tubuhnya ada bercak-bercak merah kehitam-hitaman seperti terkena pecut, lantas bibirnya mengkerut dan mengeluarkan busa. Qad nazalat azaba minallah. Sungguh telah turun azab Allah kepadanya, dialah orang yang wafat membawa ciri-ciri su'ul khotimah. Nah, saat itulah kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kondisi seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah kita mengambil pelajaran ingat mati, yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan bekal. Agar bekal perjalanan menuju Allah, menuju akhirat, cukup untuk menyelamatkan kita mencapai wafil akhirati hasanah dan wakina azabannar. Sekarang yang ketiga, memahami makna sebuah peringatan, maka kita harus ingat tugas yang hidup untuk yang wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tugas kita yang masih diberi kesempatan hidup ini terhadap yang telah berpulang ke rahmatullah, yang pertama adalah mohon ampunan. Jadi memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa-dosa kesalahannya mendapat maghfirah. Juga memohon kepada Allah agar amal makbul, amal-amal ibadah mulai dari yang paling kecil sampai yang paling spektakuler, mudah-mudahan amalannya itu menjadi amalan makbulan, yaitu amalan yang diterima oleh Allah. Selanjutnya, tugas doa kita adalah semoga Allah melapangkan kuburnya dan menerangi kuburnya. Dan yang berikutnya, memohonkan agar menjadi penghuni surga. Ini tugas yang pertama dan utama untuk orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Tugas yang kedua, kalau kita semua sudah memohonkan ampun, semoga Allah mengampuni dosa-dosa almarhumah, kemudian jangan lupa memaafkan kesalahan-kesalahan almarhumah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengampuni dosa yang terjadi antara hamba dengan Allah. Sedang kesalahan, dosa yang terjadi di antara sesama manusia, Allah tidak ikut campur dalam menyelesaikan. Oleh karena itu, sesama manusia diperintahkan untuk saling bermaafan. Syukur-syukur kalau menjadi pribadi pemaaf, yaitu memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Nah, karena itu diminta atau tidak, kesalahan almarhumah yang mungkin terjadi selama perbulan, hendaknya kita maafkan. Dan itu sebuah tanaman. Kalau kita rajin memaafkan kesalahan orang, maka kelak panennya, kalau kita berbuat salah, mudah mendapat pemaafan dari siapapun. Tugas kita yang ketiga adalah mengikhlaskan hutangnya. Kalau memang dirasa tanggungan hutang itu tidak besar dan bisa diikhlaskan untuk tidak ditagih, itu lebih afdol. Karena meringankan persoalan di akhirat yang terkait dengan hutang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita bahwa jiwa manusia saat menghadap Allah itu tergantung dua perkara.
yaitu tergantung kesalahannya terhadap sesama manusia dan tergantung hutang piutangnya. Artinya, jiwa manusia itu akan mudah menghadap Allah, langsung bertemu dengan Allah, diterima Allah, dipanggil Allah, manakala kesalahan dengan sesama manusia sudah termaafkan dan hutang piutangnya sudah terselesaikan. Sebaliknya, jiwa manusia akan mengalami kesulitan menghadap Allah manakala kesalahan yang terjadi di antara sesama manusia belum saling dimaafkan dan hutang piutangnya belum terselesaikan. Oleh karena itu, mengikhlaskan hutang merupakan kewajiban kita terhadap orang yang telah wafat. Kalau memang tidak ikhlas, mohon bisa diselesaikan dengan keluarga duka atau ahli waris agar apa? Hutang tidak sampai menyulitkan ketika yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada catatan serius yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, yaitu orang yang meskipun mati syahid akan tertunda masuk surga ketika hutang piutangnya belum diselesaikan. Oleh karena itu tugas kita adalah mengikhlaskan hutangnya almarhumah dan mohon bisa diselesaikan dengan keluarga duka manakala belum mampu mengikhlaskan. Kemudian yang keempat, ini yang amat sangat penting, yaitu tugas yang hidup untuk yang wafat adalah mengubur aib dan kekurangannya bersama jasadnya. Jadi begitu jasad almarhumah itu dimakamkan, dikuburkan, maka kubur pulalah aib dan kekurangannya. Mengapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. La tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddam. Rasul telah menyampaikan hal ini. Janganlah kalian mencela mayat karena mereka telah pergi untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat. Artinya, yang hidup tidak punya hak untuk mengadili orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Orang yang hidup tidak punya kewenangan untuk mengoreksi, mengadili aib dan kesalahan orang yang telah menghadap Allah. Karena begitu ruh sudah kembali ke hadirat Allah, maka kuasa untuk mengadili hanyalah Allah. Yang hidup tidak punya hak untuk mengadili. Karena itu menjadi dosa yang sangat serius ketika orang yang sudah mati tapi aibnya tetap disebarluaskan. Itu berbahaya sekali. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan, hadza asnaitum alai khairan fawajabat lahul jannah. Wa hadza asnaitum alai syarran fawajabat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ardi. Yang kalian puji kebaikannya, maka wajib baginya surga. Dan yang kalian sebutkan kejelekannya, wajib baginya neraka. Mengapa? Karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim ini, sahih hadisnya, maka kita harus berkontribusi, menunaikan tugas kita, memberikan kesaksian terhadap kebaikan, pengorbanan yang telah almarhumah tinggalkan. Sebagaimana Prof. Sanarto tadi menyampaikan secara rinci dan mungkin masih banyak yang tersisa yang tidak sempat disampaikan dalam majelis ini, tentu kebaikan itulah yang akan mengantarkan beliau almarhumah menjadi ahli surga. Karena Rasul mewajibkan, fawajabat lahul jannah. Maka wajib baginya surga. Ketika kita memberi kesaksian bahwa almarhumah adalah orang yang baik, yang berbudi,
yang cantik lahiriah maupun batiniah. Nah, karena itu jauhkan diri dari menghakimi, mengadili orang yang sudah mati, meskipun membawa aib, bukan kewenangan orang yang hidup untuk mengoreksi dan mengadili orang yang sudah mati. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doa kita, perhatian kita, simpati kita, empati kita terhadap almarhumah dan keluarga almarhumah Prof. Sanarto mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah, di sisi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang Amin ya rabbal alamin. Mohon diaminkan, saya membaca doa untuk almarhumah Ibu Hajah Tri Astuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma gfirli almarhumah Hajah Tri Astuti warfa' darajataha fil mahdiyin wafsah librihin wa nawir laha fihi wahlufa fi akibihi. Ya Allah, ampunilah almarhumah Hajah Tri Astuti, angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapat hidayah, dan lapangkanlah baginya di dalam kuburnya, dan terangilah di dalamnya, dan berilah penggantinya dalam kuburannya. Allahumma ghfirli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa sahil kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'hi alal islam wa man tawfaitahu minna wa tawfau alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup di antara kami, dan ampunilah orang-orang yang mati di antara kami, yang menyaksikan dan yang gaib, yang kecil dan yang besar di antara kami, yang laki-laki maupun ya Allah, siapa saja orang-orang yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dalam keadaan Islam, dan siapa saja orang-orang yang Engkau matikan di antara kami, matikanlah dalam keadaan iman. Ya Allah, jangan Engkau jauhkan pahalanya dari kami, dan jangan Engkau membiarkan kami sesat sesudahnya. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha wa akrim madkhalaha wa'sirha bima'in wa saljin wa naqi minal khotaya kama yunaqqas saubul abyadu minat danas wa abilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa dakhilna jannata ma'al abror wa idha min adzabil qabri wa adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkil wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma afin kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarril dunya wa syarril akhirah wa farallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tony atas tausiah dan doa bersamanya. Mungkin selanjutnya bisa beramah-tamah. Papa mungkin ada yang mau disampaikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian dalam virtual meeting yang kami selenggarakan malam hari ini. Dan saya
mengucapkan ya mohon doa untuk almarhumah. Kiranya almarhumah dapat mendapat tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosanya. Terima semua amal ibadahnya. Ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian karena ya selama hidupnya almarhumah ini banyak bergaul dengan Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu di teman-teman sekolahnya, ya, mulai dari SMP, SMA, dan ibu-ibu IID, ya, dan juga teman-teman pengusaha yang banyak bergaul dengan Ibu. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Anang. Ya. Tati Mas Anang. Ya. Sehat-sehat ada Mas Anang yo. Banyak istirahat yo. Ya. Akeh sing dibeli. Ya, semoga arwah Mbak Tuti diterima di sisinya, diampuni segala dosanya. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rawuhnya, terima kasih datangnya. Semoga sehat, sabar. Ya. Tawakal. Ini mungkin gangguan koneksi barangkali ya. Kamu mau ya. Dua ini buka. Kamu kelihatan? Lihat dulu, enak. Masih bicara. Ya. Masih bicara. Tidak apa-apa. Ya. Ini ada Mbak Susanti, Dr. Susanti. Waalaikumsalam. Ini Pak Jufri Raksana bersama Ibu dan anak-anak semuanya. Amin. Mengaturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Ada anak-anak kami yang jadi manten. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Rizka Mas. Dengan siapa ya? Rizka Mas. Ibu Hidayat. Oh, Hidayat. Ye. Mas Nana. Ya. Atas Rizka. nama koperasi. Iya. Terima kasih. Atas Terima nama kasih, Bu Rizka. koperasi Kinanti. Mohon Iya. maaf kemarin saya seharusnya sowan, tapi karena protokol kesehatan saya berani Mas. Mohon dimaafkan. Ya, bisa dimengerti semuanya. Ya. Rizka. Semangat Mbak Tuti dalam merintis koperasi Kinanti akan kami pelihara, kami pertahankan supaya koperasi Kinanti tetap yang diharapkan. Iya, almarhum kan bangga sekali dengan koperasi Kinanti yang maju sangat baik sekali. Ya, beliau sempat menghadiri pada ulang tahun ke-20 koperasi Kinanti, bahkan beliau sambutan tanpa teks karena beliau sangat puas dan adanya koperasi di ID. Demikian Mas Nanang, semoga Mas Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sanarto, saya mohon pamit dulu. Masih ada kegiatan yang harus saya selesaikan. Matur nuwun banyak. Terima kasih banyak Pak Fatoni. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang dari Bandung. Ya. Dengan Dari Bandung. Kumbawa. Ya. Kumbawa. Ya. Gimana tuh rawuhnya? Saya sangat terkenang almarhum pada waktu masih kecil. Yaitu waktu kita mengungsi setelah ceasefire tahun 1947. Saya gendong dia itu melintasi harian dari Jombang ke Mojokerto. Itu yang pertama. Sampai sekarang saya ingat sekali. Ya. Dan terakhir kita ketemu waktu kita pertemuan di Bandung. Iya. Ya. Saya sangat kaget. Mudah-mudahan almarhumah mendapat tempat yang indah, surga, dan ampuni dosa-dosanya. Amin. Amal ibadahnya dan ibadah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Profesor Subowo itu adalah di almarhumah yang masih ada di Bandung beliau. Assalamualaikum Prof, saya mohon izin untuk meninggalkan acara ini dengan harapan semoga almarhumah Prof Sanaro beserta keluarga tabah menghadapi semua cobaan dan mengambil hikmahnya. Terima kasih atas undangannya. Prof Sanarto, saya dan keluarga mengucapkan ikut duka cita sedalam-dalamnya. Oh, Prof Usman, ya terima kasih banyak. Kita ketemu di sini. Iya, terima kasih undangan dan semoga Pak Sanarto selalu diberikan keteguhan dan kesehatan dalam tentunya ada anak cucu masih menunggu tuntunan dari Mas Sanarto. Kami juga dari tentunya mikrobiologi, mungkin sebagai penasehat seluruhnya dan anggota ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Sukses selalu ya Pak Sanarto, kita ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof Usman. Assalamualaikum Prof Sanarto. Dari saya Bu Siswanto. Oh, ya, Bu Siswanto. Iya, saya tadi sudah melihat terus tapi belum masuk. Oh, iya. Ya, semoga Bu Tuti Sanarto ditempatkan di sisi Allah, diterima amal ibadahnya ya Pak. Prof Sanarto juga diberikan kesabaran sama saya juga. Sebetulnya juga. Sekarang ya sama. Iya. Sama dengan saya. Itu tambah cuma 3 hari. Pak Sis itu di rumah sakit cuma 3 hari. Rebo, Seninnya udah enggak. Iya, gitu aja. Tadi sudah mendengarkan tausiahnya Pak Tony. Iya, memang kita juga akan kembali ke sana. Ya, semuanya. Semuanya. Menunggu. Ya, alhamdulillah saya itu masih ditunggu anak-anak ya. Iya. Ya di Jakarta di sini anak-anak itu. Iya. Karena kalau sudah pulang ke Kepanjen tuh sendirian. Iya. Di Malang, harus begitu Bu Siswanto. Iya gitu Prof. Ya sabar nggih, sami-sami sabar. Sami-sami sabarnya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Sunarto. Ya. Saya Madiun. Pak Madiun, Mas Madiun. Nah, ini sama saya bersama istri di samping saya nih. Iya. Ya alhamdulillah dengan kita hanya bisa silaturahmi dengan cara begini Mas Sunarto. Iya. Salam untuk keluarga. Kami hanya bisa mendoakan saja ya mudah-mudahan
Almarhum mendapatkan tempat yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan Allah selalu memberikan perlindungan dan kesehatan dan kesejahteraan bagi Mas Narto dan keluarga semua. Amin. Terima kasih. Kami mohon maaf Mas Narto ya, sama ini harus mungkin silaturahmi kita agak kurang ya, maka memang ya kondisi seperti ini ya. Keadaan kita memenuhi semuanya. Ya Mas Narto ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mas Nato. Saya Bugi Syarasat. Oh iya. Mas Bugi. Saya mewakili teman SMA. Ya. Jadi saya mewakili teman-teman angkatan 67 SMA 3 Malang. Tentunya kami semua sangat kehilangan sekali atas kepergiannya sahabat kami. Mungkin kita semua tahulah kalau sahabat SMA itu udah yang benar-benar kenangannya luar biasa. Saya pernah sekelas dan teringat pribadi almarhumah yang demikian kan sederhana dan tidak pilih-pilih untuk berteman. Juga teringat sekali waktu kita adakan reuni di Malang, itu almarhumah menyediakan rumahnya untuk kita kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi. Saya lupa tahun 2018 atau 2000, lupa saya 2017 atau 2018. Itu juga kenangan yang luar biasa, kita tidak akan pernah melupakan kebaikan almarhumah. Jadi atas nama teman-teman, semoga Mas Narto ikhlas akan kepergian almarhumah dengan kenangan yang begitu banyak. Kami juga sendiri tidak akan pernah melupakan almarhumah. Demikian kami doakan semoga almarhum bertempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Terima kasih Mas Buki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Kayamu boleh ngajari gak iso aku didikte Mbak Caisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu sudah larut malam, mungkin kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas hadirannya, doanya, kemudian cintanya untuk Mama. Semoga Mama selalu dikenang amal budinya, amal baiknya bagi kita semua. Saya selaku perwakilan dari keluarga mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayang, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya.
bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri.